Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita di hari baru di 2021. Selamat tahun baru, kita semua telah diperkenankan Allah memasuki tahun 2021. Semua ini kita alami karena kuasa dan rencana Allah bagi kita masing-masing. Marilah kita mengawali kehidupan kita di tahun yang baru ini dengan beribadah, bersyukur dan menyembah Allah. Dia berkenan mengutus hambanya Pendeta Yusmaliani Bualani sebagai pelayan firman di tengah persekutuan kita saat ini. Mari kita berdiri menyanyi NKB 47B, telah datang tahun baru. Jemaat dipersilahkan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Anugerah Tuhan yang telah mengantar kita sampai di saat ini. Karena itu marilah kita bersama-sama beribadah, berbakti kepadanya. Dengarkanlah kini nats pembimbing Tapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudara sekalian, dengan penuh sukacita, mari kita menyanyikan Kasih Setiamu dari PKJ nomor 209. Oh
kita masing-masing. Sekarang mari kita satukan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dengan penuh sukacita dan bahagia penuh, kami menghampiri Engkau. Di hari baru, tahun baru 2021 anugerah-Mu ini, kami bersukacita Tuhan mengantar langkah kami untuk memasuki tahun ini. Karena itu Tuhan, sebelum kami melanjutkan hidup kami di tahun ini, kami ingin mendengar firman-Mu. Bekalilah kami dengan sabda-Mu, supaya langkah demi langkah yang akan kami jalani di sepanjang 366 hari ke depan, kami jalani di dalam terang firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua, sebab kami siap untuk menerimanya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua menjadi bagian yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama di hari ini. Saya baca untuk jemaat sekalian demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, saya bacakan sekali lagi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Berbahagialah Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang mendengarkan firman dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang ataupun malam. Haleluya. Saya percaya semua Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing, hari ini pertama ibadah yang kita bangun di hadapan Tuhan di tahun baru 2021 ini. Kita sedang berada di bulan Januari tahun 2021. Apakah Bapak Ibu masih mengingat beberapa saat yang lalu pernah saya menjelaskan tentang bulan Januari. Nama bulan Januari, beberapa anggota jemaat lahir di bulan Januari tentu harus mengetahui ini. Apa arti Januari yang sesungguhnya? Bulan Januari berasal dari nama seorang dewa dalam mitologi Yunani yang bernama Janus. Janus adalah dewa yang mempunyai dua muka, satu ke depan, satu ke belakang. Jadi satu kepala dari dua wajah. Janus akan selalu tahu apa yang terjadi di belakangnya dan selalu tahu apa yang akan terjadi di depannya. Kedua muka tersebut membuatnya dapat melihat masa lalu dan juga dapat melihat masa depan. Demikian kepercayaan dalam mitologi Yunani. Bapak Ibu dan saudara sekalian, wajah yang satu akan selalu mengetahui dan tidak akan pernah melupakan apa yang pernah dialami di masa lalunya. Dan wajah yang selalu menghadap ke depan itu, meskipun belum terjadi, tapi ia sudah tahu akan apa yang terjadi. Ya, namanya saja dewa.
Dipercaya begitu. Nah, memang pada bulan Januari Bapak Ibu dan saudara sekalian, orang masih sering mengenang apa yang dialaminya di tahun-tahun yang lalu. Namun kita tidak akan menjalani tahun ini dengan dua muka sama seperti Dewa Janus, bukan? Karena orang yang selalu menoleh ke belakang dalam berjalan itu juga tidak baik. Ia bisa tersandung dan akhirnya bisa terjatuh, terpeleset. Bayangkan Bapak Ibu kalau berjalan ke depan tetapi terus ke belakang, apa yang akan terjadi? Tetapi tak dapat kita abaikan bahwa langkah kehidupan adalah kesinambungan masa lalu kita. Langkah yang telah kita jalani menelusuri ayunan langkah ke masa depan. Karena memang hidup adalah perjalanan menelusuri waktu sejarah hidup masing-masing. Berapa lama perjalanan itu? Berapa panjang ayunan langkah kita selanjutnya? Tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali Sang Pencipta kita. Sama seperti mobil, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau kita mengendarai mobil, kita mengendarai motor, memang ada kaca spion, bukan? Gunanya apa? Sekali-sekali kita menoleh ke kaca spion yang ada di sisi kiri kanan kita, supaya kita tahu kira-kira apa bahaya dari belakang yang menghampiri kendaraan kita. Tetapi celakanya saudara sekalian, jika sepanjang mengemudi kita hanya terus melihat ke spion kiri kanan itu, dan kita tidak memperhatikan yang di depan, kita bisa menubruk, kita bisa menabrak, dan kita bisa keluar dari jarak jauh. Nah, kalau kita berjalan di jalan tol, betapa bahayanya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Apa yang kita baca dalam kitab Ibrani pasal 12, penulis Ibrani juga sedang mengajak kita untuk menoleh ke belakang. Hanya untuk menoleh ke belakang sejenak. Karena di pasal 11 penulis Ibrani membeberkan tokoh-tokoh iman. Maksudnya supaya kita pembaca Alkitab masa kini harus mengetahui sejarah masa lalu dari tokoh-tokoh ini. Kalau kita perhatikan, saudara sekalian, di pasal 11 dari kitab Ibrani ada 40 ayat. Dan keseluruhan ayat-ayat itu berbicara mengenai tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama. Penulis sengaja membeberkan perjalanan iman, menyusuri waktu hidup mereka dengan satu kata, lihatlah perjalanan mereka. Betapa Tuhan setia menyertai. Saya ambil contoh. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Dan selanjutnya lalu muncul kalimat, Allah berkenan akan persembahannya. Karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Tokoh Henok. Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Lalu ayat 7, karena iman maka Nuh selanjutnya. Ayat ke-8, karena iman Abraham taat dan selanjutnya. Penulis Ibrani ingin kita melihat, mengingat, menoleh bagaimana tokoh-tokoh iman ini dan belajar daripadanya. Karena iman Habel, karena iman Henok, karena iman Nuh, karena iman Abraham dan semua tokoh yang dibeberkan sampai ke 40 ayat dalam kitab ini. Belajarlah dari mereka. Bagaimana mereka menapaki hari demi hari dalam hidup mereka. Saudara-saudara, sebagai orang-orang beriman di masa lalu hidup dalam perjuangan imannya. Dan penulis Ibrani ingin mengatakan, sama seperti mereka telah berjuang melewati perjalanan mereka yang sulit, tetapi mereka tetap punya iman. Seharusnya demikianlah orang percaya menatap ke depan. Kita berjalan ke depan
masa depan kita hendak belajar dari tokoh-tokoh itu yang penuh iman. Karena mereka penuh iman, akhirnya mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka jelas mengalami penyertaan hari demi hari dalam hidupnya. Dan penulis Ibrani di pasal 12 mengatakan, hidup orang percaya sebenarnya sedang bertanding dalam pertandingan iman. Maka ayat 1 dan 2 dari kitab Ibrani pasal 12 ini adalah lanjutan dari pokok pahlawan-pahlawan iman dalam Ibrani 11. Saudara sekalian, kalau demikian, sebagai tokoh iman, saudara, penulis Ibrani ingin mensejajarkan kita dengan menyatakan belajar dari tokoh iman itu, kamu pun adalah tokoh-tokoh iman yang harus hidup di zaman perjanjian baru. Kamu harus hidup bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Mereka yang telah mengalami kemenangan itu memberikan pengharapan bahwa pertandingan melawan dunia ini memang pertandingan yang berat. Tetapi jika kita punya iman, kita akan dapat memenangkan pertandingan itu. Maka penulis Ibrani mengatakan, bagaimana caranya kita memenangkan pertandingan itu? Ia mulai dengan kata, kita harus bisa dan harus belajar dari pengalaman iman para pendahulu kita. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Kata ini, marilah kita, karena kita mempunyai banyak saksi. Penulis menyebut saksi-saksi iman yang ada di pasal 11. Artinya penulis ingin mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman iman para pendahulu iman yang sudah menang dalam perjuangan kehidupan mereka. Ada saksi iman yang luar biasa supaya kita belajar sama seperti mereka. Kita menoleh kepada mereka bagaimana mereka menang. Kalau kita perhatikan saudara sekalian, mereka adalah orang-orang yang penuh iman, penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan dalam situasi yang sulit pun mereka terus menggantungkan harapnya, pertolongannya hanya kepada Tuhan saja. Maka rahasia pertama supaya memenangkan pertandingan dalam perjalanan hidup ini adalah terus-menerus melekat kepada Tuhan. Supaya kita belajar apa artinya hidup dalam kemenangan itu. Saudara, tetapi di Alkitab juga ada contoh kegagalan. Ini menarik untuk kita tahu. Karena ternyata di ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya juga, penulis Ibrani membeberkan tokoh-tokoh iman sebagai manusia sejati. Di dunia ini manusia sejati suatu waktu akan ada pada kegagalan. Dan menariknya Alkitab juga membeberkan kepada kita contoh-contoh kegagalan dari tokoh-tokoh iman itu. Misalnya saja Daud. Supaya kita belajar dari Daud bagaimana mengatasi kegagalannya. Saudara, tahun 2021 yang hari ini kita awali, adakah di antara kita akan tahu apa yang akan terjadi? Baik kita belajar dari tokoh-tokoh iman ini, supaya kita belajar bagaimana menyelesaikan kejatuhan kita, kalaupun kita akan jatuh. Tapi semoga saja Roh Kudus menolong kita untuk selalu setia pada akhirnya. Tetapi jika saja satu waktu kita gagal, apa yang kita harus buat? Mari belajar kepada Daud. Lahirlah Mazmur 51 menjadi ratapan penyesalan Daud yang ditulis dalam Alkitab supaya menjadi pembelajaran sepanjang sejarah umat Kristen. Manusia bisa jatuh. Kita bukan malaikat, kita bukan manusia sempurna, tapi mari belajar kepada Daud. Pada waktu ia salah dan pada waktu ia menyadarinya, ia datang meratap kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosanya. Tuhan memberikannya, bukan? Petrus juga pun sama. Ia tidak pernah bersandiwara pada waktunya mengatakan, sekalipun mereka semua meninggalkan Engkau, aku sama sekali tidak. Itu muncul dari imannya yang besar, saudara sekalian. Tapi apa yang terjadi pada saat yang sama, Tuhan yang Maha Tahu itu menyampaikan kepada Petrus, Petrus, jangan sombong dengan imanmu sekali. Sebab sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau 3 kali menyangkal. Betul terjadi kepada Petrus. Tapi menariknya saudara sekalian dalam kitab Injil Yohanes,
3 kali Tuhan mengajukan pertanyaan yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saat itu pertanyaan yang ketiga membuat rasa hancur Petrus. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Belajar dari tokoh-tokoh iman ini saudara sekalian, supaya kita tetap berkemenangan mengiring dia 366 hari ke depan. Tetap beriman kepada Tuhan dalam segala perkara. Jangan pernah menyaksikan kesetiaan Tuhan memelihara hidup kita. Dan pada suatu waktu kita tidak sadar kita terjatuh. Lakukan apa yang Daud lakukan. Lakukan apa yang Petrus lakukan. Datang kepada Tuhan supaya Ia memulihkan kehidupan kita. Itu contoh. Dan itu makna dari kita belajar dari sejarah tokoh-tokoh iman ini. Yang kedua, saudara sekalian, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa kita di ayat 1b. Sebab seseorang yang berjalan dengan beban berat, pasti perjalanannya tidak akan lancar. Perjalanannya akan berat. Dan saudara jangan heran kalau penulis Ibrani menggunakan pertandingan. Karena pertandingan itu akan diisi oleh para atlet yang terpilih. Dan tidak pernah ada atlet, khususnya pelari, yang akan berjalan dengan baik, akan memenangkan pertarungan jika ia membawa ransel yang penuh dengan handphone, laptop, dan barang-barang berat lainnya. Mana mungkin akan bisa berlari dengan kencang. Selain dia harus menanggalkan beban itu supaya kakinya ringan untuk melangkah, berjalan ke depan. Saudara sekalian, kadang kita sadar dalam perjalanan hidup kita ini kita membawa banyak beban. Kita membawa seperti sampah dan membuat langkah-langkah kita jadi berat. Kalau kita menyimpan dosa, menyimpan beban itu, saudara, perjalanan pertumbuhan iman kita pasti akan terhambat. Tapi sayangnya kadang-kadang kita tidak sadar. Coba ibu-ibu periksa tas yang selalu dipakai keluar. Coba periksa tasnya, kalau ada yang bisa periksa tasnya. Coba cek isinya apa. Tidak semua barang berarti. Suatu waktu saya periksa tas saya, saudara, saya sampai menemukan sampah sampai sebegini. Isinya apa? Kertas-kertas yang tidak terpakai, tisu, struk-struk belanjaan, gitu kan? Semua dimasukin di dalam. Sampai suatu hari saya angkat, kok ini tas saya agak berat ya? Ternyata saya keluarin semuanya. Banyak yang tidak berguna, banyak sampah, tapi saya tidak sadari. Dan itu membuat saya berat untuk mengangkat tangan itu. Saudara sekalian, demikianlah kehidupan kita. Dalam berjalan kadang-kadang penuh dengan sampah. Dan percayalah, kalau ini beban kita tidak selesaikan, berat perjalanan kita untuk menyenangkan Tuhan. Berat perjalanan kita untuk memuliakan Tuhan. Dan kita tidak akan mengalami berkat-berkat penyertaannya seperti yang Ia janjikan bagi anak-anaknya yang taat. Jadi saudara sekalian, itu sebabnya penulis Ibrani mengatakan supaya menang, tanggalkan beban itu. Saudara, baik sekali kalau kita mengawali tahun ini. Mungkin bisa kita masing-masing introspeksi diri kita. Bagaimana hati kita terhadap orang lain, sesama kita. Adakah sakit hati? Adakah dendam? Adakah sesuatu tentang orang lain yang mengganjal hidup kita? Bagaimana ketekunan kita untuk beribadah? Sepanjang waktu yang Tuhan sediakan bagi kita, kita lebih banyak memilih menyanyiakan waktu daripada kita mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Bagaimana pelayanan-pelayanan kita? Saudara, mari kita introspeksi diri. Tanggalkan beban itu. Akui kepada Tuhan kalau kita tahu itu keliru, itu salah, itu penuh kelemahan. Supaya langkah kita di tahun 2021 ini semakin tegak, semakin lancar, dan percaya kita akan menikmati hidup yang jauh lebih baik. Beban itu akan menghalangi damai sejahtera kita alami dalam hidup kita. Beban itu akan menghalangi sukacita dalam hidup kita. Beban itu akan menghalangi banyak hal yang akhirnya manis kita alami bersama Tuhan. Karena itu penulis Ibrani katakan, tidak ada jalan lain supaya menang dalam pertandingan ini. Tanggalkan beban itu. Ketiga,
supaya menang. Katanya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus di ayat 2. Mengapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Sebab Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Sebab Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Yesus adalah jaminan hidup kita. Dan Dia adalah Immanuel. Di sana letak jawaban persoalan hidup kita. Di tangannya letak kekuatan kita. Di tangannya tergantung damai sejahtera dan sukacita kita. Maka penulis Ibrani katakan, berjalanlah dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus. Tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan, apalagi ke belakang. Fokuskan pandangan hanya pada Tuhan. Jangan fokuskan ke arah yang lain. Ataupun kepada diri sendiri. Kepada kekuatan. Kepada apa yang bisa kita andalkan. Kepada andalan-andalan kita di dunia, suami kita, barangkali istri kita, atau siapapun itu. Taruhlah andalan itu sepenuhnya dengan mata yang hanya tertuju kepada Kristus. Saudara sekalian, tak ada orang yang mengikuti pertandingan yang tidak merasakan kelelahan atau kesakitan. Betul, saya percaya itu. Namun kita tidak dipanggil untuk hanya menjadi penonton dalam pertandingan. Melainkan kita dipanggil sebagai pemain yang akan mengalami kelelahan karena bertanding, yang akan mengalami tekanan, yang akan mengalami kesakitan barangkali, akan mengalami banyak beban karena kita sedang melayani Tuhan, karena kita sedang berjuang untuk memenangkan pertandingan kita. Tapi percayalah saudara sekalian, kita tidak akan sendiri. Pada waktu kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Dia, Ia memberikan damai sejahtera, Ia memberikan sukacita, Ia akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Bagian kita hanyalah mau untuk menjadi alat di tangannya, untuk berlomba dengan tekun. Kata tekun di sini berarti kesabaran, ketabahan, supaya pada akhirnya kita sampai pada titik di mana Tuhan kehendaki sebagai pemenang. Dan Ia akan menyambut kita nanti dengan mengatakan, marilah semua hamba-Ku yang setia, Aku akan memberikan kebahagiaan kepadamu. Saudara, selamat tahun baru. Selamat menjalani pertandingan hidup ini dengan mata yang selalu tertuju kepadanya, meninggalkan beban, dan terimalah anugerahnya yang melampaui apa yang kita pikirkan. Selamat berbahagia di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Marilah memasuki saat teduh, merenungkan firman yang baru saja kita dengarkan hari ini. Bersama dengan saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita dengan berdiri, dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita nyanyikan Hanyalah Yesus Juru Selamat.
kita mempersembahkan persembahan kepada Allah kita sebagai ungkapan syukur dan terima kasih karena segala sesuatu yang sudah Dia karuniakan kepada kita sampai kita tiba di tahun yang baru ini, tahun 2021, penuh rahmat termasuk keselamatan kita dengan mengingat firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mazmur 52 ayat 11. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 133 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, syukur padamu ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menjadi bekal kami untuk menjalani tahun baru 2021. Tuhan, tolonglah kami supaya kami belajar kepada tokoh-tokoh iman bagaimana mereka memenangkan pertandingan iman mereka dan bagaimana mereka mengatasi kegagalan-kegagalan iman mereka. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah beranugerah kepada hamba-hamba-Mu yang Engkau catatkan kepada kami melalui firman-Mu adalah Tuhan yang sama yang akan memberkati kami semua di sepanjang tahun ini. Kami akan berjalan dengan pertandingan iman kami, dan kami rindu Tuhan menganugerahkan kemenangan kepada kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami menanggalkan segala beban yang akan menghalangi kami. Dan tolonglah kami supaya mata iman kami tetap tertuju kepadamu. Kami mengandalkan Engkau. Kami berserah secara penuh ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur karena janji-Mu kepada kami. Engkau akan berjalan menemani kami, mengatasi, menjalani, menelusuri hari demi hari di tahun 2021 ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan setiap langkah-langkah kami ke depan. Kami serahkan diri kami. Kami serahkan anggota keluarga kami. Kami serahkan anggota persekutuan kami GTM Jemaat Jakarta. Dan kami serahkan seluruh masyarakat-Mu ke dalam tangan-Mu. Supaya kami semua berjalan seiringan, bergandengan tangan, saling menguatkan, saling mengokohkan menjalani tahun 2021 ini. Kami bersyukur karena kami percaya lebih dari 300 hari yang akan kami jalani ke depan ini, kami akan dapat jalani. Dan suatu saat kami tiba pada penghujung tahun ini, tahun 2021 ini, dengan percaya sampai di sini Tuhan akan menolong kami.
sorga, jangan pernah tinggalkan kami berjalan sendiri. Hadirlah dalam tiap-tiap pergumulan kami. Dan hamba ingin berdoa seluruh jemaat dalam kerinduan, dalam pengharapan, dalam cita-cita, dalam pergumulan mereka tentang masa depan mereka. Engkau yang tahu kebutuhan umat-umatmu seluruh warga GTM Jemaat Jakarta. Dampingilah mereka ya Tuhan dalam perjalanan iman dan hidup mereka, bersama anggota keluarga yang mereka kasihi, bersama hamba-hambamu, bersama kekasih-kekasihnya, supaya mereka semua dapat menjalani tahun ini dengan penuh sukacita. Berkati seluruh pekerjaan umat-umatmu, berkati seluruh usaha-usaha mereka. Biarlah di tahun 2021 mereka menerima berkat-berkat yang mereka akan pakai hidup cukup di tahun 2021. Mereka yang masih sedang tergumul dengan kesehatan, kami mendoakan Ibu Mimin Terusale, kami mendoakan ibunya di rumah, kami mendoakan saudara-saudara yang lain yang masih sedang dalam kelebahan tubuh. Engkau yang Maha tahu ya Tuhan apa yang mereka perlukan. Kami hanya berdoa, kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya menjalani kehidupan mereka dengan penuh iman pada Tuhan, terus berjuang sampai pada akhirnya dalam ketaatan. Kami doakan segenap pelayanan GTM Jemaat Jakarta 1 tahun ke depan. Berkati para hamba-hambamu yang melayani, pendeta, para majelis, para pengurus kategorial, dan seluruh warga jemaatmu, supaya jemaat ini sepanjang tahun 2021 dan tahun-tahun akan datang akan disertai Tuhan mengemban tugas-tugas pelayanannya. Biarlah berita firman senantiasa diberitakan, diperdengarkan. Secara khusus kami mendoakan penatua-penatua dan siamas baru yang akan terpilih di tahun ini. Kiranya Tuhan berkemurahan, mengetuk pintu hati mereka, berbicara kepada mereka bahwa Engkau mau memakai hidup mereka untuk membangun jemaat yang kami cintai ini. Biarlah mereka terima daripada-Mu dalam segala keterbatasan mereka. Mereka serahkan diri untuk Tuhan pakai, karena sesungguhnya Engkau adalah penyempurna adanya. Kami hanya menyerahkan setiap jemaat yang akan terpilih, supaya mereka mengemban tugas dengan baik untuk melanjutkan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Kami doakan ya Tuhan, supaya seluruh warga GTM Jemaat Jakarta akan menikmati kebahagiaan, kesuksesan, sukacita dan sejahtera di tahun ini. Para kekasih-kekasih kami mahasiswa yang sedang berjuang dengan studi mereka, biarkanlah mereka semua dapat menuntut ilmu dengan tenang, dengan baik, dengan penuh harap pada Tuhan, mengandalkan Engkau, supaya sebagai mahasiswa-mahasiswi mereka sungguh-sungguh akan menikmati pertolongan dari Tuhan yang menyertai mereka tahap demi tahap di dalam pendidikan mereka. Kami doakan bangsa dan negara kami doakan pemerintah kami doakan hamba-Hamba-Mu, khususnya di wilayah pelayanan GTM, mulai dari tingkat sinode, klasis ke jemaat-jemaat. Biarlah para hamba-Hamba-Mu ini, baik wakil rakyat maupun hamba-Hamba-Mu di dalam gereja, supaya mereka semua dapat mengemban tugas pelayanan dengan baik di tahun 2021 ini. Kami bersyukur telah memberkati Presiden, wakilnya, dan seluruh aparatur negara menyelesaikan tugas di tahun 2020. Dan Tuhan sendiri akan memimpin Presiden kami dan wakilnya serta seluruh aparatur negara menyelesaikan tugas-tugas di tahun 2021 dengan baik. Kami terus mendukungnya di dalam doa, anugerahkan hikmat dan bijaksana. Kepada orang-orang tertentu yang ingin mengacaukan keadaan bangsa negara kami mohon dan menyerahkannya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa supaya mereka akhirnya, para teroris, para gembong narkoba, dan semua aksi-aksi yang lain yang dengan sengaja memberontak kepada kebijakan pemerintah, ya Tuhan, ampunilah mereka, berilah kesadaran pada mereka, karena kami ingin melihat Indonesia di tahun 2021 menjadi negara yang tenang, menjadi negara yang damai dan tentram. Kami doakan saudara-saudara kami yang masih berduka di sini dan di berbagai tempat oleh karena bencana alam. Oh Tuhan, kuatkanlah mereka menjalani tahun ini, supaya bersama-sama kami bersukacita menikmati anugerah Tuhan di tahun ini. Bapa Surgawi, akhirnya kami
Kami bersyukur karena di tengah-tengah persekutuan jemaatmu hari ini, kami telah mengulurkan tangan kami untuk memberi persembahan. Tapi sesungguhnya ya Tuhan, kami sadar bahwa apa yang kami beri adalah daripada-Mu. Dan sesungguhnya kami sadar bahwa semua ini adalah ungkapan syukur, tanda pengakuan kami bahwa tahun 2021 akan berjalan di dalam penyertaan Tuhan dengan berkat-berkat yang Engkau akan sediakan bagi kami. Dan karena itu kami bersyukur kepada-Mu untuk anugerah Tuhan yang tidak terkira yang Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan di dalam surga, kami doakan saudara-saudara kami yang masih sedang dalam liburan, baik yang pulang kampung ataupun sedang liburan bersama keluarga di akhir tahun ini dan memasuki tahun baru. Kami doakan supaya mereka menikmati dengan sukacita dan saatnya akan kembali ke tempat kediaman mereka masing-masing dengan damai sejahtera untuk melanjutkan tugas-tugas panggilan yang baru di tahun ini. Bapa di surga, seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di hari ini, kami doakan supaya Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan menerima segenap pelayanan kami, karena kami tahu apa yang kami kerjakan ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Dan biarlah anugerah Tuhan menyertai kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas-tugas pelayanan kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa di surga. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan kepadamu di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kini kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Pergilah dan jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Percayalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dan menanggalkan beban kita akan menikmati kemenangan iman di dalam Dia. Mari saudara sekalian nyanyikan dengan penuh iman, Tuhan adalah gembala. Dan kekurangan
Dan siapakah yang mau pergi menjadi saksi bagiku? Inilah aku, utuslah aku ya Tuhan, dan gantilah di sepanjang tahun 2021 ini untuk menjadi utusanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi bagi Kristus. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan selamat. Kasih karunia Allah Bapa dalam kasih anaknya Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian bahkan perjalanan sepanjang tahun 2021 sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Demikianlah ibadah kita 1 Januari 2021 hari ini. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Yusmaliadi serta semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku serta seluruh warga GTM Jemaat Jakarta, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat tahun